Mas Bagus dan teman-temannya, sebuah grup pendaki amatir, memulai petualangan mereka di Gunung Sumbing melalui jalur Gajah Mungkur. Mereka berencana untuk mendaki dan berkemah di puncak gunung, menikmati keindahan alam yang menakjubkan. Saat memasuki jalur pendakian, suasana penuh semangat. Mereka bercanda dan berbagi cerita dengan Mas Bagus sebagai jiwa kelompok, selalu ceria dan penuh energi. Namun, ketika malam mulai turun, suasana berubah. Kegelapan malam yang biasanya tenang diganggu oleh suara tahlilan yang misterius, terdengar dari kejauhan. Suara itu menimbulkan rasa penasaran dan kegelisahan di antara anggota kelompok. Mas Bagus, yang biasanya paling bersemangat, kali ini terlihat berbeda. Dia menjadi lebih pendiam dan sering terlihat melamun, seolah-olah pikirannya melayang jauh. Di malam itu, saat api unggun berkobar dan teman-temannya mengelilinginya, Mas Bagus memilih untuk duduk sendirian, menjauh dari keramaian, menatap kosong ke dalam api. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Mas Bagus ditemukan duduk di batu besar, terpisah dari tempat perkemahan. Dia tampak pucat dan lesu, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya penuh vitalitas. Saat grup melanjutkan pendakian, Mas Bagus tampak tertinggal di belakang. Langkahnya lebih lambat dan sering berhenti, seolah-olah dia memikul beban yang tidak terlihat. Ketika teman-temannya menanyakan keadaannya, Mas Bagus hanya menjawab dengan singkat, "Aku baik-baik saja," namun tone-nya tidak meyakinkan. Seiring dengan pendakian, suara tahlilan yang mereka dengar malam itu menjadi topik perbincangan. Semua bertanya-tanya dari mana asalnya dan mengapa suara itu terdengar di tempat yang seharusnya sepi dari aktivitas manusia. Misteri bertambah ketika di salah satu pemberhentian, Mas Bagus terlihat berbicara sendirian, seolah-olah ada seseorang di sampingnya yang tak bisa dilihat oleh yang lain. Ketegangan dalam kelompok mulai meningkat, kejanggalan perilaku Mas Bagus membuat semuanya merasa tidak nyaman. Suasana ceria yang biasanya mengiringi perjalanan mereka kini berganti menjadi ketegangan. Saat mencapai puncak, Mas Bagus menolak untuk berfoto bersama. Dia memilih duduk sendirian, menatap ke arah lembah dengan pandangan yang kosong. Perubahan sikap Mas Bagus semakin jelas dan mengkhawatirkan. Teman-temannya mulai berspekulasi tentang apa yang mungkin terjadi padanya. Saat turun dari puncak, grup bertemu dengan seorang penduduk lokal yang secara kebetulan lewat. Dari percakapan dengan penduduk itu, mereka mendapatkan informasi yang mengguncang. Mas Bagus dilaporkan telah meninggal dalam sebuah kecelakaan 2 hari sebelum mereka memulai pendakian. Berita ini mengejutkan dan sulit dipercaya oleh teman-temannya. Mereka bingung dan takut, karena Mas Bagus tampak nyata dan berinteraksi dengan mereka selama perjalanan. Penduduk lokal tersebut menjelaskan bahwa di daerah itu ada kepercayaan bahwa roh seseorang yang meninggal dengan cara tragis terkadang bisa muncul kembali, terutama di tempat yang memiliki nilai spiritual atau emosional bagi yang meninggal. Menurut penduduk itu, tahlilan yang mereka dengar adalah bagian dari upacara adat untuk mendoakan roh Mas Bagus agar dapat menemukan kedamaian. Kelompok itu menjadi semakin resah. Mereka mulai mengingat kejadian-kejadian aneh yang melibatkan Mas Bagus, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengadakan upacara kecil di gunung, mengucapkan doa untuk Mas Bagus, berharap dia bisa mendapatkan kedamaian. Setelah upacara, suasana hati grup sedikit membaik. Mereka merasa seolah-olah beban misterius yang menghantui perjalanan mereka telah terangkat. Namun, rasa penasaran dan ketidakpastian masih menghantui setiap anggota kelompok. Perjalanan kembali ke desa diwarnai dengan diskusi tentang pengalaman spiritual dan misteri kehidupan setelah kematian. Sesampainya di desa, mereka bertemu lagi dengan penduduk lokal yang memberi mereka berita tentang Mas Bagus. Dari percakapan itu, mereka mendapatkan lebih banyak penjelasan tentang adat istiadat setempat dan bagaimana masyarakat setempat memandang kematian dan roh.
Pada malam terakhir sebelum kembali ke kota mereka, kelompok itu berkumpul, berbagi cerita dan emosi yang telah mereka alami. Malam itu penuh dengan refleksi tentang kehidupan, kematian, dan misteri yang tak terjawab. Di perjalanan pulang, suasana hening. Semua merenung, masing-masing dengan pikirannya sendiri, mencoba memproses kejadian yang telah mereka alami bersama. Cerita tentang Mas Bagus dan pendakian misterius itu terus mereka bagikan setelah kembali ke kehidupan normal mereka. Kisah itu menjadi pelajaran penting tentang betapa rapuhnya kehidupan dan betapa dalamnya misteri yang bisa melingkupi kita. Pengalaman ini mengubah pandangan mereka tentang dunia dan keberadaan manusia di dalamnya. Mereka menjadi lebih peka terhadap kepercayaan dan tradisi spiritual yang berbeda, serta lebih menghargai setiap momen yang mereka punya bersama orang-orang terdekat.